persis dari novel orang-orang biasa. Nah, bagi pembaca yang sudah membaca novel orang-orang biasa ini, pastinya sudah mengetahui bagaimana rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, jadi novel ini mengisahkan tentang 10 orang sahabat yang berjuang demi membantu temannya, salah satu temannya yang bernama Dina. Dan jadi Dina ini memiliki anak yang bernama Aini. Aini ini ingin sekali menjadi dia bercita-cita menjadi seorang dokter ahli di bidang tertentu. Nah, sebelumnya memang Aini tidak memiliki cita-cita yang sangat kuat karena saat itu Aini putus sekolah atau tidak sama sekali sekolah selama ayahnya itu jatuh sakit. Nah, Aini ini membantu atau menemani dan merawat ayahnya di rumah sampai dia rela tidak masuk ke sekolah. Sedangkan Dina ini berjualan mainan anak-anak di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya dijadikan untuk ia berdagang, karena selama Dina berdagang pasti ada saja patroli yang mengejar Dina untuk tidak berjualan lagi di area tersebut. Dina pun sangat terpukul atas ketiadaannya seorang suami yang sangat ia cintai dan sangat ia harapkan di dalam kehidupannya. Ini memberanikan diri untuk daftarkan di Fakultas Kedokteran, dan akhirnya Aini diterima dan lulus di Fakultas Kedokteran di universitas ternama. Namun Dina kebingungan atas terjadinya peristiwa yang menyenangkan tersebut, karena di sisi lain masuk ke Fakultas Kedokteran itu harus mempunyai biaya yang cukup tinggi atau biaya yang cukup besar. Nah, kemudian Dina tak lupa kepada teman-temannya untuk membantu dirinya. Kemudian Dina menceritakan kepada salah satu sahabatnya yang bernama Debut. Lalu Debut memberikan solusi dan Debut bertindak untuk bekerja sama membantu Dina demi mensukseskan anaknya Dina. Nah, seiring berjalannya waktu, 10 orang sahabat ini sudah melakukan berkali-kali rapat atau bisa disebut diskusi untuk melakukan perlakuan kejahatan yang mereka akan lakukan. Jadi, Debut ini memberikan solusi untuk merampok suatu bank. 10 orang sahabat ini merupakan orang-orang yang sama sekali tidak pernah melakukan hal kejahatan tersebut, karena memang mereka adalah orang-orang biasa yang tidak bisa melakukan perampokan di bank yang ukurannya sangat besar, yang dimana isinya adalah uang-uang rakyat. Wow. Di sisi lain, mereka juga melakukan hal tersebut demi mencari atau menemukan keadilan dan kebijakan pemerintah. Nah, jadi mereka ini akan melakukan perampokan di tanggal 17 Agustus, tepatnya hari kemerdekaan. Mengapa? Karena di hari kemerdekaan itu tentunya orang-orang akan sibuk dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ramai akan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Mereka sudah berhasil merampok uang sebesar 18 miliar. Namun hasil rampokannya itu bukanlah dari bank, akan tetapi dari toko Batu Mulia, yaitu toko perhiasan Batu Aki. Dan uang yang memang benar-benar dirampok itu adalah uang di toko Batu Mulia, bukan di bank, karena mereka mengetahui bahwa di bank ini cukup besar dampak yang akan mereka alami ke depannya. Di bank ini hanya untuk pengalihan isu, sehingga perampok tim 2 yang di toko Batu Mulia ini terlewatkan oleh hasil atau aksi perampokan yang dilakukan tim 1 di bank. Kemudian mengapa mereka mengambil uang atau merampok uang di toko Batu Mulia? Karena mereka mengetahui bahwa toko Batu Mulia ini adalah toko samaran atau di dalamnya ini berisi kegiatan pencucian uang. Nah, maka mereka berani untuk melakukan perampokan di toko tersebut.
Nah, aksi dari perampokan yang dilakukan oleh 10 orang sahabat itu sangatlah tidak disangka-sangka oleh publik. Bahkan polisi yang ada di Kota Blantik itu pun sangat tidak menyangka adanya perampokan yang sempurna dilakukan oleh perampok tersebut, karena Inspektur Rojali pun sangat terkagum atau terpukau oleh perampokan yang dilakukan oleh 10 orang sahabat itu karena dilakukan dengan strategi yang sempurna. Jadi Kota Blantik ini adalah kota yang naif akan kejahatan. Mereka adalah masyarakat yang lupa akan kejahatan, akan perlakuan kriminalitas. Namun pada saat itu mereka diguncang oleh peristiwa perampokan pada hari yang sama dengan dua peristiwa yang mengejutkan, yaitu perampokan di bank dan perampokan di toko batu mulia. Itu adalah aksi perampokan yang menggencarkan publik, sehingga polisi pun bertindak langsung untuk mengetahui dan mengeksekusi bagaimana kejadian atau peristiwa perampokan tersebut terjadi. Nah, yang mengeksekusi perampokan itu adalah Inspektur Rojali, yang dimana Inspektur Rojali ini inspektur yang sangat dikagumi oleh masyarakat di Kota Blantik. Seiring berjalannya waktu, Inspektur Rojali ini memiliki pesan atau SMS dari perampok atau dari 10 orang sahabat itu, namun mereka menyamakan namanya yaitu OOB, memberitahu bahwa uang 18 miliar ini berada di dalam tas di mobil truk yang disopiri oleh Boron dan rekannya. Rekannya ini bernama Bandar. Nah, setelah Boron dan Bandar diberogol dan ekspresi yang sangat pucat pasi, Boron dan Bandar yang menyembunyikan uang sebanyak 18 miliar di peti ikan di truk yang mereka supiri. Baik setelah aksi perampokan tersebut dieksekusi secara bertahap oleh polisi, oleh pihak berwajib, dan dinyatakan selesai, Kota Blantik, kota naif yang lupa akan kejahatan pun resmi menjadi kota yang kembali seperti semula, yaitu kota naif yang lupa akan kejahatan, yang dimana masyarakat lupa melakukan hal-hal kejahatan atau melakukan kriminalitas untuk mendamaikan, untuk menjadi masyarakat atau rakyat yang damai akan kehidupan. Novel Orang-Orang Biasa ini diciptakan oleh Andrea Hirata dan diterbitkan di Bentang Pustaka sebanyak 213 halaman pada tahun 2019. Adapun keunikan dari buku ini adalah memiliki judul yang menarik, memiliki cover dan tipografi yang unik dan sesuai dengan karakter novel. Keunggulan dari novel ini, penulis menggunakan gaya bahasa yang cukup sederhana sehingga pembaca mudah memahami peristiwa yang terjadi dan tidak menggunakan majas. Penulis juga memberikan inovasi kepada pembaca untuk menyalurkan seni budaya pada hari kemerdekaan dan terdapat amanat yang disampaikan kepada pembaca. Adapun kelemahan dari novel ini memiliki banyak sekali tokoh, terutama dalam persahabatan, sehingga pembaca sulit untuk memahami karakter masing-masing tokoh. Dan dalam cerita ini terdapat peristiwa yang tidak dijelaskan bagaimana akhir atau permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.